Gunung merupakan tempat yang sangat digemari oleh sebagian besar para pecinta alam. Tidak sedikit para pendaki datang ke gunung hanya untuk mengabadikan keindahan alam di atas ketinggian. Di balik keindahan alamnya, gunung memiliki sejuta misteri dan sejarah yang belum terpecahkan. Selain menikmati keindahan alam, para pendaki juga datang sebagian besar untuk mencari ketenangan yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Niat ingin menenangkan diri, mencari kebahagiaan, beda halnya yang terjadi pada 3 pemuda yang mendaki ke salah satu tempat wisata alam yang ada di Bandung Barat. Pendakian yang berawal ceria dan berujung malapetaka. Cerita kali ini merupakan kisah nyata dari 3 pemuda yang mendaki di gunung yang berada di Bandung Barat. Ada sebuah gunung yang memiliki danau di tengah-tengahnya. Danau tersebut diapit 2 gunung di kanan dan kirinya. Lembah Tengkorak, nama tempat itu. Tempat yang asing di telinga, namun mampu diimajinasikan. Kalau tempat itu merupakan tempat penuh dengan tengkorak dan tulang berulang. Ternyata imajinasi itu bertolak belakang dengan kenyataan. Lembah Tengkorak merupakan nama sebuah danau yang berada di tengah-tengah hutan. Penasaran dengan kisah para pendaki dan apa yang akan terjadi pada mereka? Tonton terus video ini sampai tamat. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan share video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kita. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Pada saat itu, di pagi hari yang cerah, seorang laki-laki berusia 20 tahun sedang terlelap dalam tidurnya. Dia terbangun akibat suara dering handphone yang begitu berisik. "Halo, ada apa sih? Lu telepon gua pagi-pagi gini?" ujar Rizky, pemuda tersebut. Iya nih bro. Duh, hari ini ada waktu gak? Rencana sih gua mau ngajak lu muncak, jawab Indra. Rizky pun berkata, "Kebetulan hari ini gua kosong." "Ya udah kalau gitu nanti kita kumpul di tempat biasa aja, oke?" Rizky pun memutuskan untuk bangun setelah mendapatkan ajakan dari temannya. Tanpa dipungkiri, mendaki merupakan kegiatan yang sangat digemari olehnya. Sudah sering ia melakukan pendakian di berbagai gunung yang ada di Jawa Barat. Namun, pendakian kali ini berbeda dari biasanya. Mengapa berbeda? Ya, karena kali ini ia mendaki ke sebuah gunung yang belum pernah ia kunjungi sama sekali. Dan bahkan gunung tersebut dibilang sangat kental akan mistisnya. Tidak sedikit kabar berbagai pendaki yang sering hilang di gunung tersebut. Namun, hal itu tidak menggoyahkan tekadnya untuk berkunjung ke danau yang berada di tengah-tengah hutan yang penuh akan misteri. Pada pukul 15 lewat 30 menit,
Rizky pun pergi menuju ke tempat yang dijadikan sebagai titik kumpul mereka. Sampainya di sana, dia sudah melihat dua pemuda dengan ransel gunung di pundaknya. Ya, Indra dan Randy yang sudah lebih dulu datang daripada Rizky. Bertiga aja nih. Lu serius sama bertiga? Tanya Randy. Ya, mau gimana lagi? Gak ada lagi orang. Lagian, kenapa sih kalau bertiga? Gue ingat malam ini malam apa? Malam Jumat. Emangnya ada masalah? Gunung yang akan kita daki, jarang ada orang yang mendaki di malam hari. Apalagi di malam Jumat. Kayaknya cuma kita aja yang mendaki di malam Jumat. Bro. Buat apa kita belajar survival kalau masih takut nyasar? Kata Indra. Seolah-olah dia meremehkan tentang jalur pendakian yang akan kita lalui saat ini. Bukannya seperti itu. Gua cuma khawatir aja. Apalagi kita kan bawa si Randy. Dan dia baru kali ini naik gunung. Gak apa-apa bang, aman kok. Lagian ini gua sendiri yang mau. Jadi gimana? Aman kan? Ya udah, kalau tidak ada lagi obrolan, kita langsung aja cabut. Takut keburu malam. Kata Indra sambil menaiki sepeda motornya. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi menuju gunung yang akan dijadikan pendakian kali ini. Langit cerah yang perlahan pudar, suara hewan-hewan menandakan waktu mulai hampir petang. Pukul 6 sore lewat 30 menit, akhirnya kami, Rizky, Indra, dan Randy sampai di sebuah desaan di kaki Gunung Palasari, tepatnya di kampung Kebun Kina yang berada di Bandung Barat. Kita pun memutuskan untuk mencari warung, sekedar menitipkan kendaraan dan memberitahu warga, khususnya pengelola tempat tersebut, bahwa kita akan melakukan pendakian di malam ini. Pada saat itu kami tiba di sebuah warung. Kami pun langsung memarkirkan motor di dekat warung tersebut. Warung yang sederhana, yang hanya dibatasi oleh bambu-bambu dan lampu remang-remang yang memberikan kesan horor pada saat itu. Hawa dingin dan kabut yang perlahan turun menyelimuti pedesaan membuat situasi menjadi lebih menegangkan. Assalamualaikum, Bu, Pak, Uci. Tanyaku memanggil pemilik warung. Punten Pak, Bu, punten. Kok sepi ya? Apakah tidak ada orang? Tanyaku pada Indra dan Randy. Kami pun memutuskan untuk menunggu sambil sesekali memanggil pemilik warung, berharap ada warga atau pemilik warung tersebut yang datang karena mendengar panggilan dari kami. Capek gua, udah malam, belum ada yang keluar dari tadi. Udahlah,
kita cabut aja langsung, ucap Indra dengan nada yang sudah mulai tidak sabar ingin segera melakukan pendakian. Sabar ngapa? Mungkin ibu lagi di air, jadi nggak kedengeran. Nanti juga pasti keluar, ucapku pada kawan-kawanku yang terlihat mulai sedikit murung. Ketika kami sedang duduk selonjoran sambil menunggu kedatangan pemilik warung, kami mendengar suara seseorang yang sedang berjalan dari dalam rumah. Langkah yang perlahan menghampiri di balik kegelapan. Perlahan namun pasti, suara derap langkah itu perlahan kian mendekat. Dan ketika kita yang terfokus pada suara langkah tersebut, tiba-tiba ibu bikin kaget aja, tanya Randy yang melihat seorang ibu-ibu yang usianya sekitar 40 tahunan yang sudah berada tepat di belakang kami. Mohon maaf nak, bila ibu membuat kalian kaget. Ada apa? Ada yang bisa ibu bantu? Bu. Jadi kami ini kesini mau berkunjung ke lembah. Kebetulan kami menitipkan kendaraan kami di sini. Namun sebelum itu, kami mau pesan kopi dan 1 bungkus rokok, Bu. Belum melakukan pendakian. Oh, baiklah. Tunggu sebentar. Ibu buatkan dulu. Sambil menunggu kopi dan rokok yang dipesan, kita pun berbincang mengenai skema pendakian dan mengecek peralatan, mengeluarkan berbagai alat yang akan digunakan pada saat itu. Tidak menutup kemungkinan bahwa dalam perjalanan akan terjadi badai. Pasalnya, pada saat itu kabut yang mulai tebal dan angin yang bertiup kencang membuat kawanku Indra memberi instruksi untuk siap-siap akan badai yang akan sewaktu-waktu datang di trek pendakian. Kayaknya ini mau badai deh. Sepertinya kita akan terkena badai di trek nanti. Dan ingat ya, kita ini hanya bertiga. Jika sewaktu-waktu di jalan melihat atau mendengar hal-hal yang aneh, tidak usah dihiraukan. Dan yang paling penting, jaga bahasa. Jangan seenaknya berkata-kata. Kita ini datang sebagai tamu dengan niat yang baik. Setidaknya kita harus bisa menghargai mereka yang lebih dulu ada di sini. Ucap Rizky memberi peringatan kepada kedua temannya. Tak lama kemudian, kopi pun datang, beserta rokok dan berbagai macam cemilan yang dibawa oleh pemilik warung tersebut. Nih nak, kopi sama rokok, dan ini ada sedikit cemilan, tidak apa-apa dimakan saja.
Beneran ibu, ucap Indra. Terima kasih ya bu. Sering-sering ya, ucap Indra dengan nada yang bercanda. Pus, kamu ini tidak sopan, ucapku sambil menggeplak kepala Indra. Maaf bu, teman saya memang gini. Dengan nada bercanda memecahkan keheningan pada saat itu. Tidak apa-apa nah, kalau boleh tahu apakah kalian akan mendaki malam ini? Tanya si ibu warung dengan raut wajah sedikit mengkhawatirkan. Kita langsung berangkat bu, dan kita mau titip kendaraan di sini. Jika tidak merepotkan, ucapku pada ibu tersebut. Sontak jawabanku membuat si ibu sedikit kaget. Yang benar mau trek malam begini. Besok pagi saja, lagian bentar lagi nih hujan. Dan ini malam Jumat. Apakah kalian hanya bertiga? Tanya si ibu dengan raut muka sedikit bertanya-tanya. Tuh, mohon maaf bu sebelumnya. Tetapi waktu kita terbatas dan kita sesuai planning berangkat malam ini dan kembali turun besok siang. Ibu sih tidak akan memaksa mau kalian berangkat sekarang ataupun besok. Cuman ibu memberi saran lebih baik besok pagi. Kebetulan besok pagi suami ibu akan pergi mencari rumput dan bisa sekalian bareng bapak saja supaya lebih aman. Karena untuk trek di malam hari, terutama jalur menuju lembah itu masih minim akan rambu-rambu dan tanda-tanda. Karena masih belum banyak para pendaki yang datang ke sini. Adapun yang datang ke sini mereka kebanyakan diantar oleh warga setempat. Oleh karena itu, banyak pendaki-pendaki yang nyasar karena mereka tidak ingin diantar oleh warga setempat. Terima kasih bu untuk perhatiannya. Tetapi kami tidak bisa berangkat di besok pagi. Ya sudah, kalau kalian bersikeras akan berangkat malam ini, sang ibu jaga diri kalian baik-baik. Jangan sompral, dan seandainya tidak terjadi apa-apa, lebih baik kalian balik lagi dan istirahat saja di sini. Terima kasih banyak bu, insya Allah kami juga akan menjaga diri kami baik-baik dan doakan semoga di perjalanan kali ini kami semua diberikan kelancaran, kesehatan, dan dipermudah. Kami pun berbincang-bincang dengan teman-teman. Tidak lama dari itu kami pun memutuskan untuk melanjutkan pendakian. Pada saat itu, waktu menunjukkan pukul 7:05. Kami pun berpamitan dan mulai melakukan trek di malam itu. Sekitar 100 meter berjalan, Rizky, Indra, dan Randy yang berjalan beriringan tiba-tiba dengan seekor anjing putih tinggi besar yang terus mengikuti kita. Kemanapun kita berjalan,
Anjing itu selalu mengikuti kita dari belakang, meraya sambil menggonggong, seperti ingin memberikan isyarat pada kami. Namun hal itu kami hiraukan. Berusaha berpikir logis, mungkin bisa jadi anjing tersebut adalah milik keluarga yang berkeliaran di daerah itu, pikirku. Kita pun terus berjalan, menyusuri perkebunan warga, dan menyusuri jalan-jalan setapak. Langkah demi langkah, trek pun mulai sedikit terjal. Pohon-pohon besar, menjulang tinggi, kicauan burung dan jangkrik menjadi teman kita selama perjalanan. Tidak ada obrolan pada saat itu. Hingga di perjalanan, kami menemukan sebuah gubuk yang sudah sangat terlihat usang. Mungkin gubuk itu dulunya dipakai oleh para petani. Namun, keadaan yang kami lihat sepertinya gubuk itu sudah ditinggalkan lumayan lama. Pasalnya dengan bangunan yang sudah sedikit akan roboh dan banyaknya rambat-rambat lancah membuat tempat itu terlihat seperti horor. Dingin banget bang, jawab Randy. Kami pun memutuskan untuk beristirahat sejenak di gubuk tersebut. Lebih baik kita seduh kopi aja dulu. Lagian, bentar lagi kita nyampai. Bro, kita estimasi 2 jam ya sampai lokasi. Menurut info yang gua dapat sih, itu tinggal naik ke Gunung Palasari dan turun ke bawah menuju Lembah Tengkorak. Cap Indra. Yoi bro, kami pun ngopi terlebih dahulu. Bercanda gurau, gelak tawa terdengar di kegelapan malam di tengah hutan belantara. Telah menempuh jarak kurang lebih 1 jam. Mengingat Randy yang terlihat kelelahan karena ini adalah pendakian pertama baginya. Masih jauh bang? Tanya Randy. Gimana Indra? Masih jauh? Tanyaku sambil melirik Indra yang sedang menghisap satu batang rokok. Paling 1 jam lagi lah. Ataupun kalau tidak banyak istirahat. Ya sudah, kalau gitu kita lanjut aja, ucap Rizky. Tak berselang lama, kami pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Tidak ada lagi obrolan dalam perjalanan kita saat itu. 1 jam lebih berlalu. Saat itu, waktu menunjukkan pukul 10:20. Kami pun merasa heran. Mengapa belum sampai hingga lokasi tujuan? Bahkan kita pun belum sampai di puncak Gunung Palasari pada saat itu. Panjang jalan yang kita lihat hanya hamparan kebun sudah tidak terurus dan ditambah adanya beberapa buntu tua yang terlihat sangat usang. Bahkan ada beberapa yang sudah mulai hancur. Hingga langkah kami terhenti ketika Rizky berhenti secara spontan sambil mengucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Hal tersebut membuat kedua temanku kaget. Ada apa sih lu? Makin kaget gua aja, Indra.
Jangan bikin kaget apa sih bang? Hampir aja nih jantung loncat. Ucap Randy dengan raut wajah sedikit takut. Lihat aja sendiri di depan ada apa. Jawabku sambil menunjuk ke arah depan. Sontak mereka melihat ke arah telunjukku. Hal tersebut membuat Indra Randy kaget. Jalur yang kita anggap jalur yang benar, tiba-tiba di depan sana ada tebing yang menjulang tinggi. Hal tersebut membuat Randy sedikit frustasi. Jadi dari tadi aku nyasar. Dah, kita putar balik aja. Sepertinya kita salah belok, ucap Indra. Kami pun memutuskan untuk putar arah dan mencari jalan. Hingga tak berselang lama, akhirnya kita menemukan sebuah tali merah yang diikat di batang pohon. Nah, sepertinya ini jalan yang benar. Tapi kok gak kelihatan ya? Dan perasaan tadi gue gak lewat sini. Ucap Rizky sambil menggaruk-garuk kepala yang tidak gatal. Dah, cepat jalan. Udah malam, kita harus segera sampai. Kami pun berjalan menyusuri hutan yang sangat lebat, ditambah kabut yang tebal membuat udara terasa semakin dingin. Pukul menunjukkan 11 malam. Kami baru saja sampai di puncak gunung Palasari. Udara yang sangat dingin membuat telinga terasa sakit. Alhamdulillah sampai puncak juga ini. Kayaknya kita bentar lagi sampai. Kita tinggal ke bawah, kurang lebih mungkin 1 jam. Ucap Indra sambil menunjukkan ke arah di mana jalur yang kita lalui. Kami pun terus berjalan menyusuri hutan dengan jalur yang turun, ditambah tanah yang licin membuat trek menjadi lebih terjal. Dikarenakan mungkin nyawa kita taruhannya, karena di berbagai trek pendakian itu ada di mana jika kita terpeleset kita langsung masuk ke bawah ke dalam jurang. Baru beberapa ratus meter kita berjalan dari arah puncak, Rizky mendengar suara tawa dari atas pohon. Namun pasti suara ketawa itu seperti yang berputar-putar di atas pepohonan di sekitar kita. Astagfirullah, suara apa? Suara apa itu? Ucap Rizky dengan mulut yang sangat sulit untuk mengucapkan kalimat syahadat. Astagfirullah, suara apa itu? Burung kali ya, rumah Rizky dalam hati. Mereka pun terus berjalan tanpa menghiraukan suara-suara yang mencoba mengganggu mereka. Langkah demi langkah terus dilalui hutan yang lembab dan udara yang dingin membuat suasana menjadi mencekam. Tak butuh waktu lama, Rizky, Indra, dan Randy menemukan aliran air. Aliran air yang kami prediksi itu berasal dari Lembah Tengkorak, dari danau yang akan kita tuju. Alhamdulillah, sepertinya kita akan segera sampai, kata Indra. Betul sekali, jawab Rizky dan Randy secara bersamaan. Perjalanan terus dilakukan.
menyusuri jalan setapak, pinggiran sungai, dengan pohon-pohon yang besar dan hewan burung-burung menjadi teman kita pada saat itu. Baru beberapa ratus meter kami berjalan, langkah kita terhenti kala di depan kita ada pepohonan. Jalan yang berbentuk percabangan membuat kami sedikit kebingungan. Pasalnya tidak ada info bahwa akan ada percabangan ketika menuju titik lokasi yang kita tuju. Mau ambil mana nih? Kanan atau kiri? Tanyaku yang posisinya paling depan. Ambil kanan aja bang, ikutin aliran air. Ngapain nih? Udah kalau gitu, kita ambil kanan aja. Kami pun melanjutkan perjalanan dan menyusuri jalan yang kita pilih. Langkah demi langkah kita pijakan. Makin jauh kami berjalan, membuat kami semua heran. Jalur yang kami lalui seolah-olah tidak ada ujungnya. Rerumputan yang membentuk seperti goa menambah kesan horor pada saat itu. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Kami pun masih belum sampai di lokasi yang kami tuju. Tandanya kami sudah berjalan kurang lebih 6 jam lewat 20 menit. Namun belum ada tanda-tanda bahwa lokasi yang kami tuju sudah datang. Namun tidak ada tanda-tanda bahwa lokasi yang kami tuju akan segera sampai. Kami pun memilih untuk rehat sejenak sambil memikirkan jalan keluar. Baiknya kita rehat terlebih dahulu. Sabtu sambil memberi instruksi kepada teman-teman. Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan? Cak Indra. Di saat Rizky, Indra, dan Randy sedang berbincang, alangkah terkejutnya dengan adanya sekelebatang putih yang seolah-olah bermunculan dari balik-balik pepohonan. Hal itu tentu mengejutkan dan membuat kami bertiga saling pandang satu sama lain. Hal barusan cukup membuat kami sedikit merinding. Tak berapa lama setelah kejadian tersebut, kami kembali dikejutkan dengan adanya suara perempuan menangis cukup histeris. Kami pun memutuskan untuk pergi dan berlari dari tempat tersebut. Tidak ada obrolan saat itu, semua terdiam begitu meratapi nasib yang sudah kehilangan arah. Langkah demi langkah kami pijakan. Dengan tergesa-gesa, udara dingin dan kabut yang perlahan turun menambah mistis pada saat itu. Di tengah-tengah hutan yang gelap, ketika kita sedang berjalan, kita merasakan hawa keberadaan seseorang yang sepertinya sosok itu seperti mengikuti kita dari belakang. Semakin cepat kami berusaha untuk menjauhinya, namun sosok tersebut makin dekat dengan kita. Ketika kita sedang berjalan, kita pun terhenti ketika melihat ada sosok perempuan rambut panjang yang sedang duduk di atas ranting pohon. Sosok perempuan itu seolah-olah sedang bersantai di pohonan.
sambil melambai-lambaikan tangan seolah-olah meminta isyarat untuk kami mendekatinya. Hal itu cukup membuat kami sedikit merinding pada saat itu. Hingga tak berapa lama Indra pun berkata, "Bro, gua di depan lah, gantian." "Lah, gak mau bang, gue bersama Bang Isi aja," ucap Randy sambil menunjuk ke arahku yang berada di paling depan. Sedangkan apa yang ku alami di depan masih terfokus oleh sosok perempuan yang berada di atas pohon. Randy pun menepuk bahuku membuat lamunanku buyar ketika, dah cepet, gua tahu apa yang lu rasain. Gak usah debat, kita lanjut aja jalan. Ucapku dengan nada tidak karuan pada saat itu. Ketika kita sedang berjalan, serentak kami mendengar suara perempuan yang terpisah di atas pohon. Itu suara apa itu bang? Ucap Randy dengan raut wajah penuh dengan ketakutan. "Shh, jangan didengar, kita fokus jalan aja," ucapku memberi instruksi kepada teman-temanku yang sepertinya mental mereka sudah mulai goyah. Namun semakin lama suara itu semakin jelas. Suara kecikikan perempuan membuat kita semua tidak fokus. Suara tangisan dan tawa seolah mengelilingi kita. Seperti kita itu sedang berada di dunia lain. Sepertinya kita sedang berada di dunia mereka pada saat itu. Dikarenakan keadaan yang mulai tidak kondusif, kami pun memutuskan untuk berhenti sejenak. Waktu yang menunjukkan pukul 2 lewat, kita pun merasa aneh. Pasalnya hampir 7 jam lebih kita hanya berputar-putar tidak tahu arah. Beberapa kali kami menggunakan kompas dan hasilnya pun nihil. Jarum kompas selalu berputar tidak tahu arah, seolah-olah peralatan yang kami bawa itu sudah tidak bisa berfungsi pada saat itu. Kami pun duduk di bawah rumputan yang berbentuk seperti goa. Rizky, Indra yang paham bahwa saat ini mereka sedang tersesat berusaha berpikir normal. Rizky yang mengeluarkan satu bungkus rokok dan kemudian mengambil satu batang rokok dan menghisapnya. Begitupun dengan yang lainnya, mengikuti apa yang dilakukan Rizky. Jadi sekarang mau gimana? Bang, gua gak mau mati di sini, ucap Randy yang mulai putus asa. Push, jangan ngomong yang aneh-aneh. Siapa yang bilang kita bisa mati di sini? Maksudnya, siapa yang bilang kita bakal mati di sini? Ucap Indra. Dah, sekarang kita berdoa saja, minta pertolongan sama Allah. Ucap Rizky. Kenapa gak dari tadi aja kita berdoa? Kenapa baru saat ini setelah kita semakin jauh ke dalam hutan? Indra merasa heran. Pasalnya pada saat itu kami merasa digelapkan. Jangankan untuk berdoa, membaca surat pendek saja kami lupa pada saat itu. Ya udah,
Ayo kita berdoa, siapa tahu kita diberi petunjuk sama Allah. Bisa trending. Kami pun memutuskan untuk berdoa, meminta pertolongan pada Sang Pencipta. Doa yang dipanjatkan sangat khusyuk, hingga tak terasa tetes demi tetes air mata kami menguncur tiap ujung mata. Selesai kami berdoa, kami kembali berbincang menentukan letak geografi dan memetakan trek yang akan kami lalui. Sebelum kami melanjutkan perjalanan, Rizky mengeluarkan satu batang rokok kretek dan membakarnya. Selain rokok, dia juga membuat satu kopi hitam dan kemudian disimpan di batu besar tempat kami beristirahat. Mohon maaf jika kedatangan kami membuat kalian terganggu. Kami datang dengan niat baik. Tidak ada niatan kami untuk mengganggu kalian. Sebagai permintaan maaf, ini saya persembahkan satu rokok dan kopi untuk kalian yang ada di sini. Ucap Rizky pada saat itu. Memang tidak masuk akal, namun dengan cara itulah kami memberikan suguhan bagi penghuni gunung. Ya, sebagai tanda penghormatan. Singkat cerita, setelah beberapa ratus meter kami berjalan, langkah kami terhenti di kala kami melihat sosok pria tua yang sedang diam pinggir batu besar. Pria tersebut berdiri dengan muka yang terhalang akan topi. Topinya ya seperti topi jerami, seperti topi yang sering digunakan oleh para petani jika ingin berkebun. Dengan penampilan baju hitam dan celana hitam membuat sosok tersebut sangat menyeramkan. Tidak ada pergerakan sama sekali dari sosok tersebut. Itu orang, tanya Randy. Kita tanya saja, siapa tahu dia petani. Bus, petani ngawur kau. Lihat jam, sekarang jam berapa? Di jam begini mana ada petani dengan hutan. Latihan. Ini mana ada. Ini kan tukang berantara. Sudah, kita biarkan saja. Kita lewat dan kita memberi salam jika sudah dekat dengan sosok tersebut. Jika dia menjawab salam kita, berarti dia manusia. Tetapi jika tidak menjawab sama sekali, jangan ada yang pernah menoleh ke belakang. Terus jalan dan hiraukan saja. Dengan derap langkah yang penuh ketakutan, kami pun semakin dekat dengan sosok tersebut. Tidak ada sedikit gerakan pada sosok tersebut. Masih dalam posisi yang sama, sosok tersebut seperti diam membisu tanpa ada gerakan sama sekali. Tak lama kemudian, kami pun berada tepat di samping sosok tersebut. Assalamualaikum, Mbah, punten, dengan aku, ucap Vicky dengan nada yang sopan. Tidak ada jawaban sama sekali, bahkan wajahnya pun tertutup topi semacam topi petani. Kami pun memutuskan terus berjalan tanpa menghiraukan tersebut.
Setengah jam kami berjalan, waktu sudah menunjukkan pukul 3 lewat 20 menit. Akhirnya kami pun sampai di lokasi yang kami tuju. Rasa tenang dan haru bersatu menjadi satu. Sontak kami berpelukan satu sama lain sebagai ungkapan rasa syukur. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya kita sampai juga. Ucap Rizky. Terima kasih ya Allah sudah mendengarkan doa kita, ucap Indra. Kabut yang semula turun perlahan demi perlahan mulai menghilang. Namun di sini kami sedikit kecewa. Tempat seindah ini harus dikotori oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Banyaknya botol-botol miras yang berserakan di mana-mana, menandakan bahwa sebelumnya ada para pendaki yang melakukan pesta mabuk-mabukan di tempat ini. Walaupun kami sendiri tidak tahu jika ini bekas pendaki ataupun bekas warga setempat. Yang jelas, itulah yang kami videokan pada saat itu. Kami pun memutuskan untuk mendirikan tenda terlebih dahulu. Dan kami memutuskan untuk tidur mengingat seluruh badan kami sakit akibat perjalanan yang cukup panjang. Singkat cerita, pagi pun datang. Sinar mentari perlahan menembus ke dalam. Rasa pegal dan capek menjadi sambutan di pagi hari. Ya, jadi begitulah kisah yang dialami setiap pendaki tersebut. Dan kisah yang kami bahas adalah kisah nyata, bukan rangkaian atau karangan belaka dari Tuhan. Buat teman-teman yang memiliki kisah horor, mau di mana saja, di rumah, di tempat kerja, ataupun seputar pendakian, bisa kirim ke Gmail yang ada di kolom deskripsi. Saya Muhammad Rizky, pamit undur diri.